Kita semua luar biasa. Tema kita hari ini konsultasi hukum pemberkatan nikah di KUA oleh Pendeta Kiai Haji Thomas Muhammad bin Petrus. Uculuk dasar saudara ya. Semakin lama negaranya tambah edan saudara, sembuh wis. Ya adalah nanti lihat aja kalau ganti presiden tambah edan apa enggak. Ya nggak jaminan saudara ya, saya sudah bilang saya nggak jamin loh ya, pokoknya pilihlah Prabowo tapi saya nggak jamin selanjutnya. Aduh kasihan deh nasib-nasib. Ya saya udah bilang loh ya, nggak belum tentu tambah baik loh ya, saya udah disclaimer dari awal loh. Yang pasti orde baru kembali. Satu, yang pasti tidak akan ada khilafah. Dah, kalau saya kan cuman misinya cuman itu saja, saudara. Ya kan, tidak akan khilafah bisa mengambil alih Indonesia. Satu, dua, yang pasti orde baru akan kembali. Ya, itu yang saya pastikan kepada Anda. Tapi tambah baik tambah enggak, saya tidak jaminan. Aduh, kasihan deh. Ya jangan salahkan saya, salahkan gereja. Kenapa gerejanya hedonisme, gerejanya kikir. Ya kan? Jangan salahkan saya, saudara. Saya sudah ngajari Anda untuk bagaimana berdiakonia. Saya sudah ajari Anda bagaimana supaya Anda bisa berbagi, gerejamu didesak untuk terbuka dalam masalah keuangan. Ya kan? Selanjutnya terserah Anda. Sebentar, ini para lawyer kok belum datang ya. Ini dong. Mas Adi mana Mas Adi ya sama itu ya Pak Yonatan ya. Sebentar, ini ada yang bisa hubungi nggak nih Pak Adi dan Pak Yonatan biar standby. Cuman beliau cuman bisa sampai jam 11 saudara ya, karena mereka kalau pagi kan ada sidang segala macam, mereka mesti siap-siap. Cuma nggak masalah, pokoknya 2 jam selalu standby untuk mendampingi Anda. Saudara, ada beberapa orang yang konsultasi hukum, boleh saudara ya, konsultasi hukum langsung. Tapi kita LBH Hagios, kita fokus dengan menangani masalah rakyat jelata, saudara ya, penindasan terhadap rakyat jelata. Kalau kasus penipuan, kasus operasi, kita nggak nanganin, saudara ya. Anda bisa langsung dengan lawyernya. Langsung kontak masuk kemari, kontak dengan lawyer. Terus yang kedua, kita menangani kasus KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga, pendampingan. Yang lain kita nggak bisa dampingi, saudara, supaya kita nggak kemana-mana ya. Nanti kita ada jadi komersil, kita nggak boleh ya, kita nggak boleh jadi lembaga komersil, saudara, sebab kita menghimpun dana dari masyarakat. Ya, jadi kita memang menghindari untuk menjadi komersil. Itu ya, saudara ya. Sebentar ini. Saudara, selama 1 bulan ini kita sedikit dihebohkan, sedikit ya, harusnya heboh tapi nggak jadi heboh. Karena mau diwacanakan oleh Menteri Agama, si Gus Yakut itu mau pemberkatan apa namanya, KUA, Kantor Urusan Agama, bisa menangani pemberkatan nikah. Atau mungkin bukan bisa menangani pemberkatan nikah, tetapi pemberkatan nikah akan ditangani oleh Kantor Urusan Agama, saudara. Ini memang tambah edan, saudara ya, karena nanti akhirnya pendetanya jadi Kiai Haji, saudara. Ya, jadi pendeta Kiai Haji Muhammad bin Petrus, saudara ya. Ini memang kacau sekali ini, saudara ya. Saya nggak ngerti konsep pemberkatan nikah di KUA. Selama ini, ya tentu saja PGI menolak, saudara ya. Karena ini kan menjadi bisnisnya PGI kan. Kalau kemudian diambil alih oleh KUA ya jadi repot, saudara. Anda nggak kebayang nggak sih, Anda mau pemberkatan nikah yang ngurusin kayak haji jenggotan, pakai jenggot kambing semua begitu, saudara. Mau nikah baik-baik, wangi-wangi, tiba-tiba kambing datang gitu, saudara, di gereja. Mumpet, saudara, dasar, saudara, telu. Aduh, mau pemberkatan udah keren-keren, kambing datang, saudara, ke resepsi. Aduh, kambing, minum dulu ah. Mumet lah, saudara. Kita tahu kambing kan makan sampah, saudara. Lalu ke resepsi datang, ngabis-ngabisin makanan, ngabis-ngabisin amplop. Ini semua amplop dimakan semua sama si kambing ini nanti kalau datang ke resepsi, saudara. Aduh, mumet, saudara ya.
ada kambing bandot datang ke resepsi. Kadang-kadang nggak ngerti ya konsep berpikirnya orang Indonesia ya. Harusnya ya agama nggak usah sama sekali dilibatkan dalam pernikahan, saudara ya. Sekarang kasihan coba orang yang menikah beda agama sekarang pusing, saudara, di Indonesia. Iya kan? Menikah beda agama caranya gimana? Nggak bisa. Padahal boleh nggak nikah beda agama? Ya boleh-boleh saja. Sekarang kan jadi nggak boleh kan? Jadi orang jadi munafik kan? Iya nggak? Jadi Kristen kemudian dipersekusi, jadi Islam nggak mau, orangnya juga nggak mau disunat, saudara. Ya pusing, saudara. Masa mau olahlah bebek disunat dulu? Ya sakit lah, gimana sih kamu? Orang mau olahlah bebek suruh sunat dulu. Ngaco nih Pak Denny nih. Tambah lama Pak Denny tambah nggak bener. Semua salah Pak Denny pokoknya. Pak Denny bingung. Pas saya baru pulang, wah disalah-salahin. Iya, profesi dukun sunat. Bingung orang mau kawin, orang mau bikin enak, sunat dulu burungnya. Pak Denny kacau juga nih si Pak Denny ini nih. Waduh, nggak bener nih Pak Denny, tambah lama tambah nggak bener. Kacau ini. Saya nggak ngerti, saudara, cara berpikirnya pemerintah Indonesia ini ya. Yang benar itu ya disingkirkan agamanya. Kalau mau tambah ringkes, disingkirkan kolom agamanya, disingkirkan semua. Agama itu biar menjadi ranah pribadi para pemeluknya, saudara. Ya enggak? Yang benar kan begitu, saudara. Nah, sebentar nih saya telepon dulu nih kok. Lawyer-lawyer kok pada. Saya nanti nggak pede nih. Kayaknya Pak Yonatan ya hari ini ya. Atau Pak Adi ya. Coba saya telepon Pak Adi deh. Ya, Anda saya telepon Pak Adi ya. Jadi memang karena memaksakan agama, akhirnya Indonesia jadi negara yang canggung, negara yang nggak karu-karuan ya. Mau olahlah bebek, bikin sunat dulu. Akhirnya nggak jadi olahlah bebek, keburu berantem, keburu cerai, saudara ya. Udah kawin, baru kawin, disunat. Disunat infeksinya 7 hari. Ya senjatanya nggak manjur, saudara ya. Akhirnya cuma digesek-gesek doang. Digesek-gesek juga cucinya juga sakit ya kan, infeksi lagi. Aduh, pokoknya ribet, saudara ya. Pokoknya ribetnya minta ampun. Saya nggak ikut-ikut dah, udah begitu-begitu udah. Aduh, udah di luar tanggung jawab redaksi, saudara ya. Itu tanggung jawab redaksi lah kalau begitu. Masa orang mau olahlah bebek dipotong dulu. Dasar nih orang-orang sih jenggot-jenggot nggak bener. Ya kan nggak bener, saudara ya. Iya nih saya abadi, terima kasih kameranya. Sebentar ya. Luar nikah, ya Rudi nikah di Las Vegas, iya lu nikah di Las Vegas mah sama olahlah bebek, sama Alexis, ya. Aduh, ini ada yang bilang, Paun kalau nggak paham jangan bikin hoax. Kok bikin hoax? Saya beneran nggak bikin hoax, beneran kok. Bikin hoax gimana sih kamu? Ya, Prabowo itu hasil pernikahan beda agama. Ya, itu kan dulu, ya kan, zamannya Soekarno, ya kan. Kalau sepupu saya Kristen, istrinya Buddha. Nggak boleh, saudara, ya, nikah catatan sipil. Akhirnya mereka pergi ke Thailand, menikah di sana, dicatatkan di kedutaan besar di Thailand. Kemudian pulang ke Indonesia, dicatatkan lagi di catatan sipil, saudara. Caranya gitu ya. Akhirnya kan lucu kan. Sepupu saya caranya gitu menikahnya ya. Cara nikahnya gitu ya. Nah ini sudah disunat, dipalak sama KUA. Iya dasar. Ini makanya kalau pindah negara, kalau hidup di Indonesia harus beragama. Ini tambah compong. Semua juga kepenginnya pada pindah dari Indonesia. Ya kan, cuman masalahnya pada nggak punya duit. Ya pengennya semua pada nggak di Indonesia. Kamu kira pada seneng tinggal di Indonesia? Dasar goblok loh. Semua juga pengennya pergi dari Indonesia. Aduh, suaranya pecah ya. Iya pecah kah? Tolong yang di ini. Pak Denny, suara saya pecah nggak Pak Denny? Mungkin kekerasan ya. Enggak stabil, Pastor. Stabil. Pecah apa enggak nih jadinya nih?
Pecah apa stabil nih? Bentar ya, saya cek berapa persen. Tes, pecah kayak ini. Kalau ini mesti turunin dikit ini. Ini nggak pecah kalau sekarang ya. Kalau sekarang nggak pecah ya, bagus ya. Oke, terima kasih Ya, ya. Ya, terima kasih Endu Arthur. God bless you. Gitu saudara ya. Jadi Anda jangan pasang-pasang yang tidak perlu, saudara. Jangan pasang-pasang yang tidak perlu, sehingga lanjutkan ya. Jadi saudara, ini ya kan, iya pada pengen pergi tapi gak ada duitnya, ya kan? Ya, pada pengen pindah, semua juga pada pengen pindah, tapi gak ada duitnya. Pindah bisa pergi, tapi kan kalau mau tinggal di sana, tinggal di luar negeri kan tetap harus ada duitnya untuk tinggal di sini, ya kan? Dan Anda butuh prosedur yang amat sangat ribet. Ini ada orang goblok nih si Elbet Supit nih. Kamu ini orang goblok Elbet Supit. Pemberkatan tetap di gereja goblok. Kamu yang goblok. Surat nikah sudah tidak lagi dicatat. Kamu nanti pertamanya caranya seperti yang kamu ngomong, tapi lama-lama dirubah. Kamu akan dipersulit nanti, ya. Itu sudah terjadi dengan SKP 2 Menteri. Asalnya begini, jadinya begono. Itu sama dengan apa namanya? Apa namanya itu? Kerukunan beragama itu, ya. Asalnya begono, jodoh dulu begunu. Ya, pemberkatan tetap di gereja, lama-lama bukan pemberkatan bukan di gereja, kamu harus ke KKUA dulu, lama-lama kamu harus jadi Islam dulu, itu memang caranya begitu, nanti alasannya nanti mau cerai, nanti dipersit lagi, katanya kamu harus agamanya Islam, baru bisa, dulu mana di KUA, harus balik ke KUA, dan segala macam keribetannya nanti, ya, dasar goblok loh. Yang benar adalah tetap di catatan sipil, ya, dan bahkan harus mengabaikan agama. Seharusnya tidak perlu agama lagi yang betul. Dasar si Elbet Supit nggak pinter-pinter, goblok dipiara lo. Kamu nggak ngerti akal bulusnya si Departemen Agama, ya. Departemen Agama itu asal usulnya disuruh di KUA dulu, kamu digiring dulu ke sana. Kalau sudah kamu diketok titiknya kamu tuh sama laki lu, ditotok ketutupnya ya, si titiknya kulupnya itu, ya. Pertamanya kamu cuma disuruh ke KUA dulu. Waduh, nggak pinter-pinter kamu. Lama-lama kamu suruh syahadat kamu di sana. Beneran ya. Ini nggak diakui ya. Ini kamu nanti nggak terdaftar. Nanti masalah waris. Karena kalau di KUA harus ada hukum agama. Nah, ya, menikah selama kamu agama Islam, nanti ada hukumnya, nanti kamu karena kamu nikahnya di KUA, hak warisnya anak laki-laki pertama dapat semuanya, dapat separuh, sisanya dibagi. Waduh, kacau sekali tuh nanti kamu urusannya tuh nanti tuh, ya. Konsekuensinya kamu pergi ke KUA itu urusannya panjang kali lebar kali luas, titiknya panjang berderet-deret itu sampai kalau lata itu bilang burung kuntul baris kuntul tul 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 kalau sampai lata itu ya. Aduh, kamu tuh bloonnya minta ampun, Esther Supit. Agak ngerti-ngerti lu. Ya kan, udah baik-baik di catatan sipil, kenapa harus ke KUA? Ya, kalau mau ya itu tadi benar di KUD tuh nikahnya, di KUD apa di KPK nikahnya ya. Jangan di KUA, nikahnya di KPA atau di KUD atau di mana lagi tuh. Dasar goblok nggak pinter-pinter. Aduh, trik-trik syaiton, bener trik-trik syaiton ya. Ngeri ya saudara ya, nikah di AUA. Nih ya kita bacakan nih. Semua itu cuma tipu muslihat dari orang Islam saudara ya. Nikah di AUA. Dulu kan alasan KUA tidak melayani pencatatan pernikahan non-muslim. Ya ini dulu nih ya ceritanya nih ya. Alasan KUA tidak melayani pencatatan non-muslim. Ya, masyarakat muslim yang ingin menikah biasanya ke KUA. Sikap KUA yang hanya mencatat pernikahan muslim rupanya memiliki sejarah panjang, sejarah masjid dan amal ibadah dalamnya.
Pemerintah Hindia Belanda lalu menerbitkan peraturan tentang pendaftaran pernikahan yang dilangsungkan menurut agama Islam dan pengawasannya. Setelah kemerdekaan, jabatan penghulunya kemudian bertransformasi menjadi KUA. Selain itu Undang-Undang 2 Nomor 46 ya, eh, pencatat nikah memastikan jika aturan pernikahan bagi pemeluk agama di luar Islam yang sudah berjalan sejak zaman Hindia Belanda tidak berubah. Sebab sesuatu di luar Islam tidak harus dimasukkan ke dalam tugas KUA. Ya, jadi asal usulnya ya tadi ya. Dan ya judulnya tadi ya. Nah sekarang kita lihat ya pencatatan ya Menteri Agama nikah Kristen di KUA ya, polemik namanya saja KUA ya, bukan KUI. Polemik KUA menjadi tempat pernikahan semua agama maunya si Gus Yakut. Inisiatif Kementerian Agama menjadi kantor urusan agama sebagai pusat pelayanan keagamaan bagi seluruh umat beragama, termasuk perkawinan, menuai kontroversi. Beberapa pemuka agama mendukung, tetapi ada yang menolak dengan alasan perkawinan sebagai urusan privat. Privat, ya, masa olah BP kamu mau ikut campur, sehingga pemerintah tidak perlu campur tangan. Ya, idealnya KUA memang untuk seluruh agama, namun agar tak muncul resistensi, dia menekankan pemerintah agar tidak mengintervensi terlalu dalam soal ajaran keagamaan berkenaan dengan perkawinan. Ya, gagasan pertama kali diungkapkan Menteri Agama Yakut Khalil ini. Yakut ini memang menteri compong, saudara ya, nggak ada prestasinya, tambah rubet, gereja ditutupin, zaman dia semua nih. Ya, nggak tambah bener, tambah edan ini. Ya, aduh, di situ dia memaparkan ide untuk menjadikan KUA sebagai sentra pelayanan keagamaan bagi semua agama. Kita sudah sepakat KUA ini dijadikan sebagai sentra pelayanan keagamaan semua agama. Ya, tak cuma demikian pernikahan KUA juga mencatat pernikahan seluruh agama. Sekarang jika kita melihat saudara kita non-muslim, mereka ini mencatat pernikahan di catatan sipil. Padahal harusnya menjadi urusan Kementerian Agama. Loh, kok aneh saudara ya, di mana-mana mah menjadi catatan. Jadi sipil ya saudara, hukum sipil itu ya, bukan hukum agama, ya kan? Nah, ini menterinya edan lagi saudara ya, dengan mengembangkan fungsi KUA sebagai pencatatan pernikahan agama selain Islam. Nah ini tujuannya ini busuk nih saudara ya, data-data pernikahan dan perceraian bisa terintegrasi dengan baik. Diharapkan aula yang ada di KUA dimanfaatkan sebagai tempat ibadah bagi Islam. Ya, bagi umat yang lain yang masih kesulitan mendirikan rumah ibadah, maunya dia saudara jangan bikin gereja, tapi ibadahnya kamu nanti di KUA, saudara gerejanya. Ya, gerejamu di KUA, kamu nggak usah bikin gereja. Ini si menteri ini menteri compong, dia nggak punya kemampuan, dia nggak punya kekuatan, ya buat menertibkan Islam yang biadab, ya sehingga dia mau cari gampangnya saja, udah ibadahnya di KUA saja. Kan compong ini menteri saudara ya. Dia mau cari gampangnya saja, mau cari selamatnya, mau cari gampang. Ini menteri paling tolol yang pernah ada di Indonesia, saudara ya. Daripada dia ngelawan orang Islam, mendingan udahlah ibadahnya di KUA saja. Compong, saudara. Kalau mau gitu mah sudah terjadi ya. Orang Kristen ibadahnya di batalion biasanya ya. Di Magelang itu ibadahnya di Akmil, saudara ya. Di Magelang itu. Dua atau tiga gereja itu ya ibadahnya di Akmil. Ya paling gampang begitu, di mana-mana dulu kita begitu saudara ya. Di Tegal juga kita dulu ibadahnya di batalion waktu Natalan. Karena nggak boleh Natalan bersama, kita Natalannya di batalion 407 saudara. Dari dulu mah gitu, paling gampang ya kan kita ke batalion. Sama saja apa bedanya sama ke KUA, kamu malah ibadahmu di KUA. Aduh, lagi haleluya haleluya, kamu malah dibakar hidup-hidup di dalam kamu nanti. Ya, mereduksi. Tetapi beberapa pemeluk agama Kristen tak setuju, ya termasuk yang ya tadi ya, warga Medan dengan suaminya Yosua Swempel, Gereja Jemaat Allah. Inisiatif Menteri Agama menjadikan KUA sebagai pernikahan semua agama berpotensi mereduksi kesakralan perkawinan. Iyalah, ya sebagai penganut agama Kristen pemberkatan di gereja bukan di AUA.
Asal compong menterinya juga ya. Menurut saya nggak sakral. Masa kamu pergi ke sana? Orang Kristen yang sudah terbiasa dengan ritual ya pergi datang ke gereja kloneng, kloneng, kloneng gitu kan. Senang terus wah, harus ada nyanyi haleluya, haleluya. Sebenarnya begitu. Di kawan nih lagi mau perkataan nikah di dalam nama Yesus aku memberkati kamu. Masya Allah, innalillahi wa innalillahi rojiun. Innalillahi wa innalillahi apa saudara? Itulah bacaan-bacanya Islam itulah. Ya kan compong saudara, lagi pemberkatan nikah bacanya bacaan Arab. Kan compong ini menterinya, menteri compong. Bingung saya juga. Tapi udah nggak boleh misu saudara ya. Ini compong kan apa-apa kan. Menteri compong saudara ya. Saya kagak ngerti dah cara berpikirnya si menteri ini. Ya kan, tambah lama tambah edan sebagai negara saudara ya. Nah, tetapi selama KUA hanya menyangkut administrasi pencatatan, Jepri setuju. Kacau sekali ya. Sebaiknya Menteri Agama membenahi masalah izin pendirian rumah ibadah. Iya, nggak usah ngurusin macam-macam. Aduh, ini menteri ini saking kurang gaweannya, saudara ya. Menteri ini saking kurang gawean, kerja ini nggak bisa, kerja itu ya udahlah, pemberkatan nikahnya di KUA saja. Ini saking compongnya menteri, saking gobloknya menteri, nggak bisa kerja, akhirnya ngurusinnya nggak perlu, saudara. Harusnya sekalian aja dia ngurusin ya. Harusnya ngurusin itu semua pendeta-pendeta disuruh sunat dulu begitu ya. Aduh, Menteri Edan, Menteri Edan. Saya kagak ngerti nih ya saudara ya. Kalau menikah di KUA, orang mau dinikahi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, jadi menikahnya nanti akhirnya jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akhirnya begitulah saudara, kacau lah. Wah jadi jengkel saya nih. Lagi batuk-batuk jengkel saudara. Aduh, Gusi Akut, Gusi Akut. Compong udah kelar-kelar. Baptis di KUA, ini ada si Kapa bilang, baptisnya di KUA, bukan baptisnya di KUA. Ya, harusnya malah pemberkatan nikahnya di masjid, saudara ya. Sambil diteriakin, Allah bubar, Allah la bebe, oh yes, oh no. Harusnya begitu, saudara, nikahnya di masjid. Ya, rabinya di masjid, bukan nikahnya, rabinya harusnya di masjid. Pakai toa, saudara. Oh, lala bebe, oh yes, oh no, yes saja, no, yes, no, harusnya begitu, saudara. Dasar geblek menteri Edan. Aduh, menteri. Aduh, makanya saudara desak Prabowo supaya menterinya saya, saudara, supaya tak bubarin itu Kementerian Agama, saudara. Aduh, lama-lama tambah edan nih menteri ini. Yang disayangkan saat proses pendaftaran dinas catatan sipil susah karena Sabtu mereka libur. Enggak lah, gampang lah. Selama ini, saya juga pemberkatan nikahnya hari Sabtu, saudara ya. Saya tanggal 20 Februari, pemberkatan nikahnya tahun 99 itu hari Sabtu. Itu orang dari catatan sipil datang. Datang, ya. Di mana? Ke hotel Beringin waktu itu saya. Saya kan dulu kan saya di Hotel Beringin pestanya. Jadi pagi jam 9 pemberkatan di gereja, ya kan? Habis pemberkatan di gereja, di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, Yesus Kristus diberkati kamu suami istri sah. Kita langsung ke Hotel Beringin. Sebelum dimulai acaranya saya tanda tangan, di situ ada catatan sipil. Udah begitu saja gampang, saudara. Ya kan? Oh, susah kamu yang bikin susah. Ya kan? Aduh, puyang, saudara. Ya kan? Ini yang semua sudah jalan, jangan kamu dipersulit, begitu kamu ganti lagi jadi sulit lagi akhirnya. Begitu mau balik lagi nanti ke catatan sipil lagi jadi ribetnya minta ampun, saudara. Ya kan? Pokoknya ini menteri goblok, saudara ya. Ini menteri nggak bisa kerja, bikin rutok, ya. Juga kiai juga nggak ada yang respect sama dia, ya kan? Bikin rutok, akhirnya nggak ada hasilnya, gereja ditutupin. Ya kan, nggak ada hasilnya. Terus mau apa coba, saudara? Ya kan? Puyang pokoknya urusannya. Pokoknya puyang aja pokoknya. Betul ya Ani ya. Bisa jadi karena banyak yang murtad, jadi bisa menghalangi. Kenapa?
Karena daripada orang jadi Islam, mendingan orang jadi Kristen. Ya sekarang mau nikah, Dek, kita nikah yuk, yuk gimana? KUA, nggak mau disunat, adek aja ke gereja. Oke dah, nanti gampang syahadat lagi. Nah kalau masuk gereja kan cuma dites celup saja, jubluk, sudah kan. Apa disemprot-semprot pakai sprayer kan mukanya kan, semprot. Udah kan, besok syahadat lagi. Nah kalau kamu di sini sunat, ya kulub udah hilang dek. Kita udah nggak bisa dong main variasi-variasian dek. Iya kulub udah hilang bang, lagi mana bang? Iya ada sih. Makanya akhirnya orang lebih suka jadi Kristen ke gereja. Nah tujuannya adalah untuk menghalangi itu tadi ya, kemurtadan tadi ya. Saya tahu itu memang busuk kok memang ini ya itu. Kusiakut. Akal busukmu ketahuan. Puyeng ya saudara ya. Waduh ruwet sih pokoknya urusannya. Mana nih? Ini salah ya, si Roni Bontang ini salah. Ya, justru kalau kamu menikah di KUA, kamu itu bisa banyak pemalsuan. Tidak pernah ya, lihat ya kamu lihat ya, urusan nikah di KUA itu banyak pemalsuan. Ya, karena di KUA itu seringkali terjadi pemalsuan dokumen. Sehingga orang bisa nikah tanpa sepengetahuan istri yang sebelumnya. Ya, Roni Borong ya, kamu salah kamu ya. Tetapi kalau di catatan sipil, karena itu adalah kebijakan satu pintu, ya orang tidak bisa menikah lagi. Ya, berapa banyak orang gagal menikah lagi karena statusnya di catatan sipil waktu dicek nama itu ternyata statusnya masih menikah. Jadi dia harus cerai. Kenapa? Karena kebijakan satu pintu itu. Kalau di KUA pintunya banyak, ya sehingga dia bisa bisa nikah lagi. Padahal dia belum izin istri pertamanya. Yang ngomong ngakunya masih apa namanya sudah duda, udah cerai. Udah karu-karuan, ya kamu salah ya, Roni Purong ya. Ya justru pernikahan di catatan sipil itu lebih, kalau kamu nikah di catatan sipil itu lebih diakui sama dunia internasional daripada kamu di KUA. Sebab menikah di KUA, kemudian kamu masuk ke Eropa nggak kepake surat nikahmu di KUA itu. Tapi surat nikahmu kalau di catatan sipil ada Garuda Pancasilanya segala macam, ada negara Indonesianya sebagai itu ya, dinas kependudukan itu diakui. Ya, jadi kalau kamu di luar negeri ya buku nikah KUA-mu enggak kepake. Yang kepake justru catatan sipilnya ya. Jadi dari catatan sipilnya kamu dibawa ke Gemeente di Belanda lalu diregister di sini. Maka itu sah, legal. Kalau dari KUA ngeregistrnya gimana? Formatnya beda. Ya, jadi nggak bisa malah. Ya entah kenapa ya nggak bisa ya. Kamu nikah di KUA, kamu diregister di sini nggak bisa loh saudara. Kamu nikah di catatan sipil, diregister kamu bisa. Ya, KUA itu tempat maksiat bener ya. Nah, yang benar itu nikah itu yang benar di catatan sipil saudara ya. Yang benar itu nikah di catatan sipil ya. Ya, jadi catatan pernikahan itu diregister di sini. Wah itu sah sekali itu ya. Benar, nikah di KUA itu sering kali bermasalah, bisa kawin 100 kali, betul ya. Eh, tinggal kasih duit 100 per jaki. Benar ya, itu memang ruwet sekali itu ya. Sebentar, tapi ini sebenarnya lebih tahu ini teman-teman lawyer ya, saudara ya, tentang hukum-hukum ini. Kenapa bisa begitu ya? Coba saudara ya, ini Anda mungkin ada yang bisa ngecek ya. Tapi ini sudah pernah kejadian ya, yang dari KUA, ya Anda bule sama orang Indonesia pribumi menikah di KUA. Sampai sini pernikahannya nggak diakuin, saudara. Tetapi kalau dia nikah di gereja, ada catatan sipil, ya ada dari gereja juga ngajukan sertifikat, dari catatan sipil juga, sampai sini sama si perempuannya dileges saja. Masukkan ke Gemeente, dilaporkan, legal, saudara. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu, saudara, pertanyaannya? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Yang tahu lawyer ini, saudara.
Ya, ini pernah kejadian ya. Wah, kasihan itu saudara. Akhirnya terus sampai sini perempuannya mau meres nggak bisa diteladung sama bulenya, melarat saudara langsung. Ya, diusir, mau pulang malu, akhirnya ilegal. Akhirnya ilegal, ya. Tapi kalau di sini dia menikah, ya kalau dia di Indonesia menikahnya di catatan sipil, terus sama istrinya langsung kan dikasih kopinya satu-satu kan, langsung diregister di sini saudara. Salah satu pernikahannya itu diregister di Gemeente. Langsung, saudara, legal. Kamu mau ceraiin dia, bayar, saudara, puyeng kamu. Kecuali si isinya selingkuh ya. Si bule ini mau nyerahin nggak bisa. Oh, sudah kejadian. Ya, beberapa teman kita mau nyerahin istrinya, ya suaminya bangkrut, sudah diporotin sama istrinya. Dia harus ngasih rumah, harus ngasih uang saku 1 bulan 5.000 apa ya? Satu bulan 5.000 loh uang sakunya di luar, nggak pakai pajak loh, saudara. Si perempuannya itu ya dapat 5.000. Terus karena anaknya nggak ikut ya cuma dapat 5.000 sama dapat apartemen aja dia dibayari. Oh, ini Pak Yonatan datang nih. Shalom Pak Yonatan. Ya, shalom Pastor, maaf Oke, terlambat Bun. nggak apa-apa kita. Memang saya Senin akhirnya tetap bisa jam 9 lagi Pak Yonatan karena saya kepotong mengajar segala. Tapi nanti jam Ya, 11 siap. Pak Yonatan boleh off langsung. Nggak apa-apa karena kan pagi biasanya sidang ya. Soalnya Hari kalau ini nggak sih ada, libur Pastor. Hari ini pas kan libur ya, hari pas libur cuti ya. ya. Oh iya, ya kalau pas, pokoknya kalau pas berhalangan bilang aja ya. Sebab kalau misalnya pagi, misalnya saya jam 8, kemerungsung sayanya kemerungsung, apa namanya, pendahuluannya nggak ngangkat kita. Nah, kita temanya hari ini tentang pemberkatan nikah di KUA, wacana, ini baru wacana ya. Nah, baru wacana, cuman kita mau teriakin ya, kita mau teriakin, karena selama ini kita pemberkatan nikah di catatan sipil baik-baik saja. Tadi saya kasih contoh, ya barusan saya kasih contoh mungkin Pak Yonatan nggak sempat dengar bahwa kalau pemberkatan nikah di Anda yang menikah di Indonesia, bule sama orang Indonesia di KUA, lalu dibawa ke sini, itunya nggak diakui saudara ya, nggak diakui. Tapi kalau Anda di catatan sipil, masukkan ke Gemeente di sini, diakuin malah. Ya ini kalau salah saya mohon maaf ya, tetapi seingat saya begitu aturannya. Makanya di sini ngotot minta pemberkatan, waktu itu ada minta saya pemberkatan nikah ya, maksa ya. Saya nggak mau ya. Lah kamu nggak percaya kok. Ngapain saya kasih pemberkatan? Nggak apa-apa kami, yang penting sudah catatan sipil saya bilang. Justru itu Pak, nggak ada catatan sipilnya. Lagi gimana dulu kau ayah goblok dalam hati saya. Goblok loh. Dalam hati saya, wah goblok loh. Di KUA. Ya karena KUA mungkin ya, karena Indonesia ini terkenal dengan pernikahan hoax ya. Wah, makanya mungkin Belanda sudah tahu ya, bahwa nikah di KUA seringkali itu bohong. Pernikahan bohong, bawa tangan itu, nikah siri itu loh. Nah, nikah siri itu mungkin gara-gara masalah nikah siri itu. Saya nggak ngerti ya urusannya, bedanya apa tuh saya nggak ngerti itu ya di KUA. Karena nikah siri juga di KUA ya saudara ya. Saya nggak ngerti ada aturannya apa saja. Mungkin Pak Yonatan tahu hukum nikahnya itu ya. Kan ada nikah siri, nikah kontrak, ada nikah apa lagi tuh, nikah Islam itu ya. Hukum nikahnya itu saya nggak ngerti dah itu. Kalau di catatan sipil pernikahan cuma satu. Nikah ya nikah, nggak ada nikah kontrak, nggak ada nikah siri, nggak ada nikah apa. Pokoknya nikah ya nikah. Kalau selama itu masih tertulis di catatan sipil menikah, mau nikah lagi nggak boleh. Mau Hindu, Buddha, Kristen nggak boleh. Tahu saya begitu. Nikah ya sudah satu, ya monogami. Jadi kalau dia mau poligami, Hindu pun dia kudu jadi Islam dulu. Ke KUA dulu, nikahnya di KUA. Langsung boleh tuh. Kristen kan monogami. Begitu mau kawin lagi jadi Islam dulu, dia KUA tuh. Langsung lari ke KUA. Nah mungkin karena itulah maka KUA ditolak sama negara Belanda. Ya, legislasi di KUA itu ditolak sama Belanda. Mungkin karena itu ya. Mungkin karena itu, saya nggak tahu ya. Mungkin, karena saya bukan nggak tahu hukumnya. Ya mungkin mungkin Pak Yonatan kalau mau menambahkan boleh ya. Jadi Pak Pong, ini Iya Pak Andi. urusan kawin mengawin ngapain sekarang ngurusin? Repot Ya banget. karena Kalau ketakutan Pak. Nampaknya karena banyak orang menikah pindah agama Pak. enggak kan kita kan kalau kita ya Kristen ya, kita sebelum menikah kan ada kata kesasi itu kira berapa bulan, berapa minggu, ada kelas-kelas yang harus diambil. Makanya kita kan harus seagama, satu
kepercayaan, ke satu. Kedua, kalau di California ini Pak Paul sebelum menikah itu harus periksa darah supaya mencegah ini apa namanya Penyakit turunan, ada tali tali apa yang genetik yang hubungan terlalu dekat dalam masuk ya. ada tali hubungan darah itu dihindarkan kan gitu. Nah ini kalau macam orang mau kawin sama anjing sama tikus aja bisa kali sama kucing aneh nih orang Nah itu, ngapain saya nggak ngerti. ngapain ngurusin kawin mengawin ini nanti lagi halal nggak halal lagi nanti duit Mungkin lagi pengalian isu juga bisa karena sebenarnya kan Menteri Agama nggak ada kerjanya, Pak. benar. Ini ada Prawira, silakan Prawira. Ya, selamat malam, Pastor. Malam. Iya, ini emang agak aneh ya. Kalau saya lihat kalau sama si ini, kalau dulu zaman saya kalau nikah, Pastor itu di gereja, ya kan. Kemudian habis itu catatan sipilnya di gereja juga, di gedung gereja itu juga. Di gereja. Iya, lebih ringkas, lebih cepat, ya kan. Ya. Lebih melayani malah itu kan. Kan Pak Jokowi bilangnya katanya mau melayani, kita suruh pejabat melayani. Ini malah kita rakyat disuruh ribet, susah, ya kan? Saya lihat tuh coba lihat yang waktu kapan tuh dia waktu bareng Pak Jokowi sama Pak Sule, Pak Segas itu waktu di Sule ya dia ada acara ini kan, dia bilang pejabat harus melayani, ya dari tingkat RT, RW sampai katanya ya sampai presiden semua melayani. Nah ini rakyatnya disuruh ribet, suruh ya kan yang dulu udah bagus jalanin gitu loh. Jadi gerejanya di situ, ininya diberkatin, terus kemudian langsung catatan sipil di gereja juga, gitu selesai urusannya. Jangan kita rakyat disuruh susah, disuruh pindah catatan sipil ke tempat lain lah segala, ngapain gitu loh. Jadi ngomong doang jadinya Pak Jokowi ini sama presiden ini kan. Nggak Katanya ngerti, memang. iya, pejabat kan katanya harus melayani, ya itu dong. Ya, itu penting menterinya harus dengar kata presiden pejabat harus melayani, ya harus begitu gitu loh. Jangan rakyat dibikin jadi susah, kawin aja susah, nikah ini jadi ribet, ya kan. Itu sih dari saya Pak Pastor Paul. Makasih. Menurut saya memang karena saking putus asanya si Gus Yahud ya, bingung nggak ada kerjaan. Nah, tapi kalau saudara punya bocoran yang lain, boleh. Ini tempatnya kita beropini. Sebelum ini nanti disahkan jadi undang-undang, saudara ya. Saya kira kalau ada penolakan dari komunitas kita, akan didengar, saudara ya. Ya, izin Pastor dari Yonatan ini untuk Ya, Pak Yonatan, silakan. dari aspek legalnya. Jadi pertama ya betul itu tadi Pak Pastor bilang bahwa kenapa ini Menteri Agama ngapain ngurusin kayak gini, kayak nggak ada agenda lain aja yang bisa dikerjain gitu. Karena ini kan selama ini juga seperti tadi Bapak yang sebelumnya udah sampaikan, ini kan udah berjalan normal, normatif, prosedural, dan nggak pernah ada kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh instansi yang mencatat sehingga menjadi kasus viral gitu kan, kita belum pernah baca gitu. Jadi ini kan suatu hal yang sebenarnya sudah berjalan normal, buat apa diutak-atik gitu. Terus kemudian nomor 2, ini kalau untuk aspek legalitasnya menurut hemat saya nggak sederhana. Nggak bisa main dirubah dengan setingkat keputusan menteri atau even mungkin PP peraturan pemerintah gitu ya. Karena maman saya catatan sipil ini buat umat yang non muslim itu memang sudah diatur dari kitab undang-undang hukum perdatanya. Jadi kalau bahasa Belandanya nih kalau mungkin sama di sana ya Pastor, namanya itu Burgerlijk Wetboek BW-nya gitu. Jadi kitab undang-undang hukum sipilnya yang mengatur hubungan antar pribadi itu sudah masih diatur di dalam hukum Belanda yang tertuang dalam KUH Perdata. Nah, kalau ini mau dirubah, menurut hemat saya nggak sederhana. Ini mesti naik ke DPR RI. Karena harus dalam bentuk undang-undang yang merubah kitab undang-undang hukum perdata. Tapi ini pun nggak sederhana, harus ada juga naskah akademisnya gitu ya kalau merubah undang-undang itu. Alasannya apa, keperluannya apa, apakah urgensinya apa, sampai harus dibuat menjadi satu seperti itu gitu. Kemudian juga yang ketiga, ya harusnya pemahaman saya ini kan hanya sekedar pencatatannya. Kalau pencatatannya ini kan
kalau misalkan mau disatukan di dalam KUA misalkan, berarti KUA itu juga harus dia menyediakan SDM-nya dari berbagai agama lain yang non-muslim. Dia harus lengkapi itu semua. Dan itu bukan hanya harus disediakan di semua kantor KUA gitu. Nah itu apakah mampu gitu menyediakan SDM sebanyak itu? Dan kemudian ini akan menyerap anggarannya seberapa besar gitu. Kembali lagi masalahnya ini apa urgensinya sampai harus dibuat seperti ini gitu. Mungkin izin saya sharing dulu yang 3 hal tadi, Pastor.